Perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. 1 dan 2. Kurikulum 1947 sampai dengan 1952. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang menjadi ciri dalam kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyatnya itu mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat yaitu kurikulum 1968, merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pada tahun 1968 menjadi Pancawardhana, yang artinya pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran kelompok pembinaan Pancasila. Yang kelima yaitu kurikulum periode 1975, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakangi adanya pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO yang terkenal saat itu, kata Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang keenam yaitu kurikulum 1984, yaitu mengusungkan proses skill, mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan metode ini. Model ini disebut cara belajar peserta didik aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 yaitu Profesor Dr. Shoni R. Samiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 sampai dengan 1986. 7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum 1994 disebut penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi tahap, diharapkan dengan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau disebut KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menekankan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. 9 yaitu kurikulum periode KTSP 2006, disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 15, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang disebut BSNP. Yang terakhir yaitu 10, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun 2013-2014 pada sekolah-sekolah tertentu terbatas. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 5 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum atau prinsip-prinsip kurikulum. 1. Prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Sedangkan relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Kurikulum eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar peserta didik yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku, tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan tepat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu efektivitas yang berhubungan dengan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di kelas. Yang kedua yaitu efektivitas kegiatan belajar peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan. Yang kelima yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan suara serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Yang pertama, kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952, yang ketiga yaitu kurikulum 1964, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968,
Ya, selanjutnya kurikulum 1975, yang selanjutnya kurikulum 1984, selanjutnya kurikulum 1999, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.